Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Satrio Adi Nugroho dari Teknologi Rekayasa Otomasi dengan 3 digit NIM akhir 060. Oke, jadi di sini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang algoritma pemrograman, dan di sini saya akan memandu kalian untuk mendownload aplikasi yang bernama Python ke dalam komputer kita. Oke, kita langsung aja. Cara downloadnya itu pertama kalian tuliskan saja langsung python.org. Nah, lalu kalian ke bagian download ini. Download, dan di sini akan ada versi Python terbaru. Kalian bebas mau mendownload versi berapa. Dan kalau di sini itu versi paling baru. Kalau kalian mau mendownload versi yang lainnya, kalian bisa di sini. Kalau kalian Windows ya. Di sini ada banyak versi Python. Di sini ada 3.13.9. Di sini ada 13.8, 13.7. Bebas kalian mau mendownload yang mana. Cuma karena saya juga ingin download versi terbaru, jadi saya akan download versi terbaru saja. Langsung aja kita klik. Nah, ini lagi proses download ya. Kita tunggu aja. Nah, udah selesai, kita langsung buka aja. Nah, di sini kalian jangan lupa, jangan langsung klik install now, tapi kalian harus menceklis yang add Python X to path. Itu artinya kita masukkan Python ke dalam environment kita. Jadi kita nanti kalau mau buka itu nggak usah ribet-ribet lagi. Ini checklist. Terus install now. Oke, udah selesai ya. Kita langsung close aja. Nah, gimana sih cara kita mengecek apakah Python ini sudah terinstall ke dalam komputer kita? Kita bisa cek dalam terminal atau command prompt. Kita buka di terminal. Terus kita ketikkan Python strip version. Enter aja. Nah, di sini sudah tertera ya, ada Python 3.14.0. Yang tadi kita download juga kan 3.14.0. Itu artinya Python ini sudah terinstall ke dalam komputer kita. Kita juga bisa sebenarnya kita memprogram dalam ke terminal ini. Kita bisa tulis Python, coba Python, terus enter. Nah, ketika udah ada tanda seperti ini, artinya kita sudah bisa memprogram. Coba kita tulis sebuah kode program, print hello world. Nah, kita langsung enter aja. Nah, maka akan muncul di sini. Sebenarnya kita juga bisa memprogram di dalam terminal. Tapi nanti kita akan belajar memprogram dalam aplikasi yang bernama Visual Studio Code yang akan kita download setelah mendownload aplikasi Python ini. Oke, selanjutnya kita bakal mendownload aplikasi yang akan memudahkan kita untuk mengoding. Kita bakal mendownload aplikasi yang bernama Visual Studio Code. Kita bisa langsung aja searching. Kita searching VS Code. Lalu kita ke bagian download. Nah, karena saya menggunakan Windows, saya akan bakal download yang Windows ini. Kalau kalian menggunakan Linux atau MacBook, kalian bisa download di bagian sini. Kita langsung aja download ya. Oke, kita tunggu. Oke, sebentar lagi teman-teman. Nah, langsung aja kita buka ya. Klik.
Oke. Nah, di sini kita ini accept ya. Agree. Lalu kita next. Nah, di sini kalian kalau misalkan di sini belum ke checklist kayak gini, kalian checklist dulu. Karena itu penting, kita harus checklist dulu. Kalau udah checklist kayak gini, kita baru next. Lalu kita install. Oke, udah selesai ya. Kita bakal coba langsung launch aplikasinya. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya teman-teman. Oke teman-teman, jadi sebelum kalian mencoba untuk membuat program, kalian harus menginstal extension di VS Code ini. Karena kita akan menggunakan Python, maka kita harus mendownload extension yang bernama Python terlebih dahulu. Kalian bisa langsung searching aja di sini ya. Kita tunggu. Nah, di sini kalian bisa pilih yang Python ini. Terus kalian kalau misalnya masih belum diinstal, kalian harus install dulu. Terus kalian juga butuh yang namanya Copilot untuk memudahkan kalian dalam membuat program. Nah, di sini ada GitHub Copilot. Kalian kalau belum download, kalian download dulu. Kalian juga bisa download Blackbox AI untuk membuat program juga, agar kalian lebih mudah dalam membuat program dibanding dengan AI. Mungkin itu dulu yang dibutuhkan. Dan jika kalian ingin membuat program dalam bahasa pemrograman lain selain Python, kalian juga harus menurunnya terlebih dahulu. Contoh di sini kita ingin membuat program dalam bahasa C atau C++, kita bisa. Nah, di sini kita bisa download C atau C++ di sini. Di sini saya mau coba, kita mau coba buka file ya. Kita open file di dokumen coba. Oke, kita coba open ya. Nah, di sini saya ada sebuah kode program. Kita mau menjalankan, coba. Cara jalankan itu gimana? Kita tinggal klik bagian sini atau kalian bisa klik bagian sini. Lewat sini juga bisa. Kita langsung aja klik ya. Nah, halo, sudah makan atau belum? Kita jawab sudah misalnya. Makan apa hari ini? Kita isikan bakso. Nah, ini adalah hasil run dari programnya. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita bakal download yang namanya PyCharm ya. Kita langsung aja di sini. Kita search namanya PyCharm. Oke, PyCharm. Nah, oke, ini yang paling atas, langsung aja klik. Nah, di sini kan ada tombol yang menambahkan download ya, kan langsung klik aja download. Nah, di sini kan ada pilihan nih. Di sini ada yang standar, ada yang Windows ARM64. Kita udah bebas mau download yang mana. Tapi saya di sini bakal download yang standar aja ya. Kalian bisa langsung download di sini, klik. Nah, di sini bakal proses instalasi ya. Kita tunggu aja sampai selesai.
Oke teman-teman, jadi ini adalah tampilan aplikasi dari PyCharm-nya. Terus kita coba mau program, kita mau buat program, kita harus buat folder dulu. Di sini saya sudah membuat folder yang bernama latihan program. Kita langsung buka aja ya. Di sini kita ke dokumen, terus kita ke latihan Python di sini. Nah, di sini saya mau buat file baru ya, Python file, namanya itu PyCharm uji. Coba. Oke, di sini kita coba buat program simpel. Misal kita mau menampilkan hello world, kita print teruskan hello world. Kita coba langsung running aja. Nah, di sini maka akan menampilkan output sebuah kalimat hello world. Nah, ini adalah contoh uji coba program dalam aplikasi PyCharm. Oke, yang terakhir kita bakal download text editor lagi yang bernama Windsurf. Kita bisa langsung search Windsurf ya. Kita enter. Kalian langsung pilih aja yang paling atas di sini. Kita pilih. Kita langsung klik aja. Nah, di sini akan muncul tampilan seperti ini. Lalu kita download for Windows. Kita langsung klik aja. Download yang 4x64 ini yang sebelah kiri. Kita download. Oke, langsung muncul. Ini sedang proses download ya. Kalian tunggu aja sampai selesai. Oke, jadi ini adalah tampilan aplikasi Windsurf yang sudah kita download. Dan sekarang kita mau uji coba, kita membuat program dalam aplikasi ini. Sebelumnya kita harus mendownload extension terlebih dahulu. Di sini kita harus download extension dari Python yang akan kami gunakan. Oke, di sini kalian download aja yang Python ini ya. Jika kalian belum download, kalian harus download dulu. Terus kalian juga butuh yang namanya Blackbox AI. Nah, di sini kalian juga butuh Blackbox AI untuk membantu kalian dalam membuat program.
Oke, ini saya install ya. Oke, sedang proses installing. Oke, di sini saya akan membuka file untuk membuat program. Sebelumnya saya harus membuat foldernya terlebih dahulu, dan di sini saya sudah membuat foldernya. Kita langsung open folder aja. Oke, di sini kita ke dokumen. Di sini uji coba aplikasi Windsurf ini. Kita select folder. Di sini kita buat aja filenya. Kita buat file yang bernama uji coba .p. Nah, di sini kita coba buat program yang simple. Print Oke, kita coba run. Nah, di sini akan menampilkan output print output hello world di sini. Oke, itu untuk aplikasi Windsurf. Oke, lalu selanjutnya kita bakal download text editor yang lain, yaitu yang bernama Cursor. Kalian bisa searching langsung aja di sini Cursor. Kalian bisa pilih yang paling atas di sini. Nah, di sini bakal muncul tampilan seperti ini, dan kalian bisa langsung aja download for Windows di sini. Kalian bisa klik aja langsung. Nah, maka di sini akan proses instalasi dari kursornya. Kalian tunggu aja sampai selesai. Oke, jadi ini adalah tampilan dari aplikasi Cursor yang sudah kita download. Oke, sekarang kita bakal membuat program sederhana di aplikasi ini. Kita sebelum membuat program, kita juga harus mendownload extension dari bahasa pemrograman yang kita butuhkan. Nah, di sini kita pakai Python, maka kita akan mendownload Python terlebih dahulu dalam aplikasi Cursor ini. Nah, ini karena saya sudah download. Jika kalian belum download, kalian harus download dulu. Dan kita juga membutuhkan AI buat membantu kita dalam membuat program. Nah, di sini saya menggunakan Blackbox AI. Oke, selanjutnya kita bakal buat, di sini saya akan buat folder dulu ya sebelum membuat program. Oke, ini saya akan buat folder baru bernama uji coba Cursor. Oke, kita bakal open di aplikasinya. Di sini open folder.
Dan di sini kita cari folder yang udah kita buat. Uji coba kursor. Nah, ini kita select folder, terus kita buat file. Oke, ini udah kita buat file Python-nya. Kita kasih nama dengan uji coba .py. Nah, oke, ini close saja. Oke, kita buat langsung programnya. Kita buat seperti biasa, kita print hello world yang sederhana. Oke, kita bakal langsung run programnya. Oke, di sini udah, kita langsung running programnya. Oke, ini oke, muncul ini agak ngelak tadi ya. Oke, di sini muncul 2 kali, jadi saya pencet 2 kali. Dan di sini langsung menampilkan kalimat hello world. Dan di sini saya juga mau coba buka dari file yang sudah saya buat sebelumnya. Saya ada file di sini. Ini ya, latihan Python. Kita coba select folder, kita buka. Oke, di sini saya ada program yang sudah saya buat. Saya mau menjalankan program ini. Kita langsung running aja, kita lihat hasilnya. Oke, di sini ada tampilan halo, sudah makan belum? Kita jawab sudah. Bentar. Makan apa hari ini? Kita makan lauk pakai telur misalnya. Nah, ini hasilnya. Oke, ini contoh program dalam aplikasi kursor. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan mencoba program yang sudah kami buat di video-video sebelumnya. Jadi kan kemarin kan ada sekitar 6 video, jadi kita akan mencoba 6 dari program di video tersebut. Oke, kita mulai dari program yang pertama, itu mengenai tentang membuat variabel dalam bahasa pemrograman Python. Nah, ini sudah saya tuliskan programnya, dan saya akan jelasin satu persatu ya. Oke. Oke, di sini pertama itu kita menuliskan import time, yang artinya kita bakal mengimport waktu untuk jeda dari setiap program yang kita buat. Nah, di sini yang pertama kita print hello gipa. Nanti di terminal ini akan memunculkan tulisan hello gipa juga. Terus time.sleep ini untuk jeda selama 2 detik, artinya 2 itu 2 detik ya. Terus kita disuruh menginputkan favorit sport atau olahraga favorit. Dan nanti jawaban ini itu akan dimasukkan ke variabel hobi. Terus ada jeda lagi selama 2 detik. Terus di sini disuruh untuk menampilkan kalimat I like playing. Di sini ada plus hobi. Hobi itu tadi yang udah kita inputkan isinya. Dan hobi ini itu termasuk dalam tipe data string karena kita menginputnya itu sebuah kalimat. Nanti hobi yang udah kita input akan ditampilkan di sini. Terus di sini ada jeda lagi selama 2 detik. Terus lalu kita suruh print untuk menampilkan kalimat wow, that is a good sport. Itu adalah olahraga yang bagus. Terus di sini ada jeda lagi selama 5 detik ya. Terus di sini kita disuruh menginputkan
tempat di mana biasanya kita bermain bola tadi ya, bermain hobi yang kita suka. Nah, di sini setelah kita input, data tersebut akan dimasukkan ke dalam variabel yang bernama place dan termasuk dalam tipe data string. Kalau selanjutnya ada jeda lagi selama 2 detik. Selanjutnya kita disuruh untuk menampilkan isi dari variabel place ini, tepatnya tadi ya. Lalu ada jeda lagi. Lalu kita disuruh menginputkan juga apakah lapangan itu enak atau bagus untuk digunakan untuk bermain. Terus ini ada jeda lagi. Terus di sini disuruh menampilkan tadi yang sudah kita inputkan. Kalau kita bilang bagus, di sini akan ditampilkan bagus. Kalau bilang tidak, ditampilkan tidak. Jadi intinya seperti itu ya. Kita akan coba langsung run aja ya programnya. Kita run coba. Nah, di sini Hello Gipa. Terus tadi ada jeda. Di sini kita harus menginputkan favorit sport. Misal kita isi dengan soccer. I like playing soccer. Ya, I like playing. Plus ini sudah kita input soccer. Terus kita suruh print untuk menampilkan wow, that is a good sport. Selanjutnya kita disuruh input lagi di mana bisa kita bermain. Di sebuah lapangan di depan rumah saya. Kita enter. Di sini kita juga disuruh input lagi apakah lapangannya enak untuk bermain. Kita jawab yes, it is. Enter. Nah, ini sudah selesai ya. Seperti itu untuk program yang pertama. Di sini kita ada program untuk menampilkan kalimat. Terus di sini juga ada program untuk menginput sebuah kalimat dan dimasukkan ke dalam variabel. Oke, jadi mungkin seperti itu untuk program yang pertama. Kita clear dulu terminalnya. Selanjutnya kita akan menuju program yang kedua, yaitu membahas tentang tipe data. Nah, di sini tuh kita disuruh membuat variabel. Yang pertama kita membuat variabel yang bernama nama dan kita isikan dengan nama kita. Ini contohnya nama saya itu Satriwadi. Terus kita disuruh menampilkan namanya. Nah, terus selanjutnya di sini ada contoh tipe data. Yang pertama itu kita disuruh membuat program ini disuruh membuat variabel yang berisikan angka 10, lalu print menampilkan integer lah. Angka bulat ini itu termasuk dalam tipe data integer. Kalau tadi kalimat itu kan tipe data string. Kalau angka bulat itu integer. Di sini ada integer, terus kita lanjutkan dengan angka yang ada di sini 10. Lalu di sini ada tipe data float, yaitu desimal. Kita membuat variabel desimal, kita isikan dengan angka desimal. Lalu kita tampilkan tipe data variabel float itu angka 0,14 atau pi ya. Lalu selanjutnya ini ada tipe data string yang tadi kita sudah buat juga. Di sini kita isikan variabel teks dengan kalimat halo dunia, lalu kita print sama seperti tadi. Lalu di sini ada tipe data yang terakhir itu tipe data boolean, yaitu tipe data true or false. Di sini kita isikan variabel benar dengan true dan variabel salah dengan false. Terus kita print boolean dan kita
masukkan benar, maka jawabannya akan true. Seperti itu. Terus di sini ada juga operator aritmatika ya, dimana kita membuat variabel dengan isi tipe data integer, yaitu 10 dan 5. A itu 10 dan B itu 5. Terus kita tampilkan aritmetika. Yang pertama ada penjumlahan, jadi di sini suruh menampilkan A plus B sama dengan variabel A atau variabel B, di mana A-nya 10, B-nya 5. Maka 5 ditambah 10 sama dengan 15. Maka A plus B sama dengan 15. Nanti outputnya seperti itu. Di sini ada operator logika juga. Ini ada logika AND, di mana X itu berisi true dan Y itu false. Terus kita menampilkan logika dan print X dan Y sama dengan X dan Y, di mana X itu true dan Y itu false. Lalu di sini ada juga operator perbandingan. Di sini kita pertama menampilkan perbandingan dan print A sama dengan B. Dan di sini A sendiri itu sama dengan 10 dan B itu 5. Maka jika A tidak sama dengan B, maka jawabannya akan false. Nah, terus selanjutnya di sini ada operator penugasan, di mana kita inputkan 3 ke dalam variabel C. Terus C ini nanti akan dijumlahkan dengan 2. Seperti itu. Jadi C nanti akan dijumlahkan dengan 2 dan kita print C. Karena C tadi 3 nilainya dan dijumlahkan dengan 2, maka hasilnya akan 5 nanti. Dan yang terakhir ada operator bitwise, yaitu kita membuat variabel 6, variabel P berisikan 6, variabel Q berisikan 3. Lalu kita print bitwise. Nah, nanti sintaksnya itu seperti ini ya, kita menggunakan dan. Kita coba lihat aja langsung hasilnya bakal gimana. Kita running. X true. Oke, di sini kita lihat aja yang pertama ya. Di sini kita menampilkan variabel nama di sini dengan tipe data string. Terus kita menampilkan variabel angka dengan tipe data integer. Lalu selanjutnya kita menampilkan tipe data float dengan angka desimal. Kalau kita menampilkan tipe data string lagi, di sini dengan kalimat halo dunia, terus boolean ya. Dan ini berisikan true. Terus ada operasi aritmetika. Di sini ada penjumlahan A plus B dari hasilnya 15. Di sini ada error ya. Nah, kita coba dan ulang ya. Nah, di sini ini terlanjut di logika N ya. X true, Y false. Kita print logika. Nah, di sini X dan Y maka sama dengan false. Karena ketika logika N itu dua-duanya harus sama. Jika true dan true maka hasilnya true, dan jika true dan false maka hasilnya false. Dan jika false dan false maka hasilnya akan false. Berbeda dengan logika OR. OR itu salah satu aja itu sudah cukup. Itu. Di sini ada operator perbandingan ya. Perbandingan itu jika ini
A itu sama dengan B, dan di sini maka hasilnya akan false karena A itu tidak sama dengan B, di mana A itu sama dengan 10, B-nya itu 5. Apakah 10 sama dengan 5? Kan tidak, maka jawabannya false. Terus di sini ada operator penugasan. Di sini saya itu nanti akan ditambahkan dengan 2, maka hasilnya akan 5 di sini. Dan selanjutnya ini ada bitwise ya. Ini mirip seperti pembagian ya. Ini kita P dibagi dengan Q, di mana 6 dibagi dengan 3 itu hasilnya 2. Seperti ini. Itu untuk program yang kedua di video kedua kita. Oke, selanjutnya kita akan bahas mengenai program yang ketiga, yaitu mengenai if else. Di sini saya membuat program mengenai suhu dari sebuah air. Jadi di sini saya menulis program untuk menginput nilai dari suhu, di mana nanti variabel ini akan memiliki tipe data float atau angka desimal. Nah, jadi di sini saya menulis variabel suhu, lalu kita harus menginputkan angka dari suhu dari air tersebut. Terus jika if di sini suhunya itu di bawah 0 derajat Celcius, maka outputnya nanti akan menampilkan suatu kalimat, yaitu air dalam keadaan beku. Dan jika nilai suhu tadi itu di antara 0 dan 100, maka outputnya nanti akan menampilkan kalimat air dalam keadaan cair. Dan jika selain 2 itu, maka akan menampilkan output air dalam keadaan uap. Jadi selain antara 100 dan 0 sampai 100 dan di bawah 0, itu berarti kan di atas 100 lah. Jika suhu air di atas 100, maka akan mengalami penguapan. Seperti itu. Dan kita next ke program yang keempat. Di sini ada program mengenai array atau list. Nah, di sini saya membuat array mengenai mata pelajaran yang isinya itu ada matematika, bahasa Indonesia, fisika, informatika, dan kimia. Nah, jadi dalam sebuah array itu urutan itu diperhatikan. Nah, di sini ada program cara menampilkan dari array tersebut. Itu kita print mata pelajaran, kita menampilkan kalimat mata pelajaran di sini. Terus kita print menampilkan output hari ini kita belajar. Kalau kita panggil dari array tadi, kita panggil array-nya ini. Dan di sini kita juga manggil urutan dari isi array tersebut itu berapa. Misal di sini saya memanggil di urutan 0, maka yang akan dimunculkan nanti yaitu mata pelajaran matematika. Karena urutan array itu dimulai dari 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Lalu di sini juga bisa menambahkan elemen ke array. Caranya itu kita tinggal tulis nama array tadi, mata pelajaran, terus kita tambahkan kalimat append di sini. Terus kita isikan nama mata pelajaran yang ingin kita masukkan ke dalam array tersebut. Contohnya ini kita masukkan biologi ya, mata pelajaran biologi. Maka ketika kita panggil lagi print dari array ini, maka akan muncul mata pelajaran biologi di sini, di array ini. Dan coba kita run dulu ya. Nah, di sini. Nah, ini kan jadi kita kan pertama kita menampilkan kalimat mata pelajaran, terus kita menampilkan kalimat hari ini kita belajar. Nah, di sini saya memilih urutan ke 0, maka akan menampilkan matematika di sini. Lalu kita menambahkan elemen baru dalam array tersebut, yaitu mata pelajaran biologi. Maka selanjutnya saya memanggil array tersebut akan menampilkan mata pelajaran yang ditambahkan mata pelajaran biologi di sini. Ini biologi. Nah, itu. Terus selanjutnya saya juga membuat program mengenai tipe data integer, yaitu suhu ruangan. Nah, di sini saya membuat list ya, beberapa hasil dari suhu ruangan, yaitu ada 22 derajat Celcius, 24 derajat Celcius, dan seterusnya. Terus di sini saya menampilkan output sebuah
kalimat suhu ruangan. Selanjutnya saya juga menampilkan output suhu ruangan ini saat ini adalah saya memilih urutan nomor 2 di array. Jadi urutan nomor 2 yaitu kita tahu yaitu 21 derajat Celcius karena dimulai dari 0. Di sini 220, 241 dan 21 itu urutan kedua. Nah, di sini terus ada kalimat derajat Celcius. Lalu di sini kita juga bisa mengganti urutan dari array tersebut. Misal kita mau mengganti dari urutan ketiga yaitu 23 dengan angka 26 derajat Celcius. Kita tinggal tuliskan aja, tulis nama array-nya, terus kita pilih urutan nomor dari array tersebut. Pilih urutan nomor. Seperti ini ya, pilih urutan nomor, lalu kita isikan nama angka yang akan diganti, yang akan menggantikan. Lalu kita tampilkan lagi array-nya, maka akan menghasilkan yang tadinya itu 20, 21 menjadi 26. 0, 1, 2, 3. Yang tadi 23 menjadi 26. Lalu di sini kita juga bisa menambahkan elemen lagi dalam array tersebut, yaitu menambahkan elemen 27 derajat. Kita akan menampilkan di sini 27 derajat. Seperti itu. Selanjutnya kita ke program yang kelima, yaitu mengenai loop atau pengulangan. Nah, di sini ada dua jenis loop, yaitu ada yang pertama ada for, yang kedua ada while. For ini digunakan ketika kita ingin mengulang berapa kali yang kita inginkan. Contohnya saya ingin mengulang 5 kali. Di sini maka tulis angka 5 di sini. Dan di sini while di sini itu saya akan mengulang terus selama i-nya itu kurang dari 5. Jadi ketika i-nya itu masih kurang dari 5, maka program tersebut akan diulang secara terus-menerus. Sampai i-nya mencapai angka 5, maka program tersebut akan otomatis berhenti. Seperti itu. Kita coba run programnya ya. Kita clear dulu biar enak dilihat. Kita coba run. Nah, di sini saya mengulang kata hello. Di sini hello 1, hello 2, hello 3, hello 4, hello 5. Karena saya di sini ingin mengulang 5 kali, maka akan diulang selama 5 kali. Dan saya print selesai. Terus yang kedua ini ada number ya. Saya membuat variabel bernama number dan diisikan dengan tipe data integer, yaitu nomor 1 ya. Di sini kita ulang selama 10 kali. Saya membuat ulang selama 10 kali. Terus kita tampilkan the number is. Ini kita jadikan, kan dari awalnya kan variabel number ini kan memiliki tipe data integer. Lalu kita ubah menjadi tipe data string. Di sini kita buat str ditambahin di sini untuk jadikan tipe data string. Terus kita tulis number 1. Jadi setiap ulangan nomornya akan bertambah 1 terus secara terus menerus. Di sini number sama dengan number plus 1, lalu print selesai. Di sini akan diulang selama 10 kali. Di sini number is 1, number is 2 sampai 10. Lalu kita print selesai. Terus yang terakhir kita juga menggunakan perulangan while ya. Jadi ketika di sini i kan sama dengan 0. Jadi ketika selama i ini kurang dari 5, maka program akan berulang secara terus-menerus. Nah, di sini saya menampilkan hello, dan di sini kita juga yang awalnya di sini bertipe data integer kita jadikan string, dan di sini setiap perulangan nanti i-nya akan bertambah 1. Seperti itu. Di sini i plus sama dengan 1.
Jadi akan mengulang secara terus-menerus, di sini balik terus sampai menyentuh angka 5, lalu akan menampilkan output selesai. Seperti itu. Terus next ke program yang ke-6, itu mengenai fungsi. Nah, fungsi sendiri itu dituliskan menggunakan kalimat def dalam Python. Di sini saya membuat fungsi instruksi untuk mengambilkan sebuah kalimat. Di sini saya membuat nama dari fungsinya yaitu print instruksi. Lalu kita ke bawah, nanti ini isinya itu menampilkan kalimat selamat datang di kalkulator sederhana. Lalu di sini saya menuliskan jeda baris ya. Terus di sini saya juga menampilkan lagi. Jadi si pengguna nanti disuruh untuk memasukkan 2 angka dan pilih operasi yang diinginkan. Nah, di sini saya membuat fungsi penjumlahan, fungsi pengurangan, fungsi perkalian, fungsi pembagian. Dan nanti kita kalau ingin memilih dari salah satu dari mereka, kita tinggal panggil fungsinya saja gitu. Di ini fungsi penjumlahan, parameternya itu ada angka 1 dan angka 2. Lalu nanti hasilnya yaitu angka 1 ditambah angka 2. Fungsi pengurangan parameternya itu angka 1, angka 2 sama. Lalu hasilnya juga angka 1 dikurangi angka 2 sampai seterusnya, perkalian pakai perkalian, pembagian pakai pembagian. Terus di sini saya menambahkan line ya, garis untuk penanda. Terus di sini ada kita panggil fungsi dari print instruksi ini. Fungsi instruksi. Kita tinggal tuliskan nama fungsinya saja. Terus kita kasih baris jeda di sini ya. Terus di sini ada kita si pengguna nanti akan disuruh untuk menginputkan angka nomor untuk dimasukkan ke dalam variabel angka 1. Terus dihubungkan lagi angka kedua dimasukkan ke dalam variabel angka 2. Terus di sini si pengguna nanti, si usernya itu disuruh untuk memilih operasi yang diinginkan. Nah, di sini kita disuruh input angka ya. Terus di sini pilihan operasi 1 itu untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, dan 4 untuk pembagian. Dan jika saya memilih angka 1, maka saya akan menjumlahkan angka 1 dan angka 2. Jadi nanti outputnya itu hasil penjumlahan angka 1 dan angka 2. Dan jika saya memilih 2, maka outputnya nanti akan menghasilkan angka 1 dikurangi angka 2. Dan seterusnya, perkalian dan pembagian. Nah, di sini ya ada, kita juga menuliskan kondisi ya, if else ya. Di sini jika if operasi itu kita memilih operasi ini itu sama dengan 1, maka akan masuk ke dalam program ini. Hasil sama dengan dimana nanti outputnya hasilnya itu sama dengan penjumlahan angka 1 dan angka 2. Lalu print, di sini kita menampilkan hasilnya adalah penjumlahan angka 1 dan angka 2. Lalu jika kita memilih angka lain, misalnya kita memilih angka 2, maka akan mengoperasikan pengurangan angka 1 dan angka 2. Dan seterusnya, kalau kita memilih 3 perkalian, memilih 4 pembagian. Dan jika kita tidak memilih salah satu di antara 4 angka ini, 1 sampai 4, maka akan menampilkan output operasi tidak valid karena tidak ada. Sudah ada outline ya. Kita coba run programnya aja langsung. Nah, di sini selamat datang di kalkulator sederhana, masukkan 2 angka dan pilih operasi yang diinginkan. Oke, saya disuruh untuk menginputkan angka pertama, yaitu saya ingin menginputkan angka 6 contohnya. Lalu angka kedua saya ingin menginputkan angka 2. Nah, di sini saya disuruh untuk memilih operasi yang diinginkan. Nah, saya ingin memilih operasi pembagian, maka saya akan menginput angka 4 di sini. Nah, maka hasilnya adalah 3 karena 6 dibagi 2 adalah 3. Seperti itu. Dan kita coba ulang. Kalau saya memilih selain dari 1 sampai 4 ini, maka hasilnya akan kita masukkan angka pertama dulu. Kita misal masukkan angka 8, terus 2, terus kita pilih nomor 6 misal, maka akan menghasilkan output operasi tidak valid karena tidak ada
dalam program ini gitu. Oke, jadi itu adalah 6 program yang sudah kita pelajari dari materi algoritma pemrograman, yaitu yang pertama ada belajar tentang menampilkan suatu output print ya, yang terus membuat variabel, terus kita belajar mengenai tipe-tipe data dalam sebuah variabel, terus kita belajar mengenai kondisi if else, kita juga belajar mengenai array ya, atau list ya. Lalu kita belajar mengenai operasi, terus kita belajar mengenai loop atau pengulangan, dan yang terakhir kita belajar mengenai fungsi. Oke, jadi itu adalah 6 program yang sudah kita pelajari selama kita belajar algoritma pemrograman. Oke teman-teman, jadi selanjutnya saya akan membahas mengenai library, modul, dan package. Dan kita mulai dari pengertiannya dulu. Yang pertama adalah library. Library adalah kumpulan kode yang menyediakan fungsionalitas tertentu untuk digunakan dalam aplikasi lain. Dalam konteks Python, library biasanya terdiri dari beberapa modul dan package yang bekerja sama untuk menyediakan sekumpulan fungsionalitas. Library memungkinkan analis menggunakan kode yang telah ditulis dan diuji sebelumnya, sehingga mereka tidak perlu menulis kode dari awal untuk tugas-tugas umum. Dengan menggunakan library, kamu tidak perlu membuat alat dari awal, cukup meminjam alat yang sudah ada untuk menyelesaikan tugas. Dan selanjutnya ada modul. Modul sendiri adalah file tunggal yang berisi definisi, function, variabel, bisa terdiri function, variabel, kelas, dan sebagainya, yang dapat diimpor serta digunakan dalam program lain. Jadi dapat dipanggil dan digunakan dalam program lain. Setiap file Python dengan ekstensi py dapat dianggap sebagai modul. Modul memungkinkan kode untuk diorganisir dan digunakan kembali dengan mudah. Dalam Python, modul diimpor ke dalam program lain menggunakan pernyataan import. Modul biasanya merupakan bagian dari library. Jadi, saat kamu menggunakan fungsi tertentu dari library, sebenarnya kamu sedang mengakses modul. Jadi, setiap file yang belakangnya itu tertulis .py itu sebenarnya sebuah modul. Dan kita bisa import, bisa panggil. Terus yang ketiga ada package. Package adalah cara untuk mengorganisir berbagai library dan modul agar rapi dan sekaligus mudah diakses. Direktori ini harus mengandung file khusus bernama init.py. Meskipun file ini bisa kosong, file tersebut menandakan bahwa direktori harus diperlukan sebagai package. Dengan package, kamu dapat memiliki hierarki modul, memungkinkan organisasi kode yang lebih baik dan modularitas. Nah, di sini ada beberapa library ya. Yang pertama ini ada JSON. Itu library JSON dari Python, library bawahnya fungsi untuk bekerja dengan data dalam format JSON atau JavaScript Object Nation. Nah, ini fungsi dari JSON sendiri itu dapat mentransmisikan data, mengkonfigurasikan file, dan menyimpan data. Yang kedua itu ada datetime. Itu tentang tanggal dan waktu ya. Terus yang ketiga ada OS. Dan ada NumPy, nanti kita akan pelajari. Baik, kita akan langsung aja ke tutorialnya. Di sini kita pertama akan membuat database dulu ya. Misal kita akan buat database bernama identitas txt. Nah, di sini saya akan mengisikan identitas saya. Misal saya menuliskan nama terus tempat tinggal, terus saya isikan dengan program studi saya, yaitu
dan kampus yang saya tepati, yaitu saya sudah membuat database-nya, dan di sini saya ingin membacakan database ini. Caranya bagaimana kita bisa menggunakan kode program seperti ini, dan ini sudah saya buat ya. Di sini kita menuliskan with, terus open database-nya. Di sini tuliskan nama database-nya. Namanya itu identitas .txt. Di sini kita mau membaca, karena kita ingin membaca, maka di sini ditulis R atau read as file. Di sini kita membuat variabel bernama identitas. Di sini kita tulis file .read, terus kita tampilkan variabel ini, dimana nanti akan menampilkan isi dari database yang sudah kita buat. Terus kita benar. Kita coba klik dulu. Kita clear dulu, kita jalankan. Nah, di sini akan menampilkan isi dari database yang sudah kita buat. Di sini ada Satrio Adi, Semarang, Teknologi Rekayasa Otomasi, Universitas Diponegoro. Ini sesuai dengan data yang sudah kita buat. Nah, ini untuk membaca database. Kita juga bisa menulis database. Di sini kalau kita ingin menulis database, menulis ulang, kita bisa tulis W di sini atau writing. Di sini kita ganti dengan write di sini. Di sini kita print. Misal di sini saya menuliskan nama Adi, terus di sini terus tambah satu lagi. Kita coba ya. Kita coba gantikan database ini dengan kalimat seperti ini, nama Satrio Adi aja, seperti itu. Terus coba kita run. Nah, di sini kita sudah diganti dengan nama Satrio Adi. Jadi seperti itu. Terus yang ketiga, kita bakal menambahkan suatu kalimat ke dalam database ini. Kita bisa tuliskan di sini. Tadi kan kita kan W, kan writing, sekarang kita A. Di sini kita append ya, atau ini artinya append atau add bisa. Terus kita ganti dengan nama database-nya itu identitas as file, terus print identitas. Kita tambahkan misal kampus ya, nama kampus. Nah, seperti ini. Terus kita coba run. Coba cek database-nya. Di sini akan menampilkan Satrio Adi Universitas Diponegoro, dan ini kurang rapi ya. Itu untuk menambahkan kalimat ke dalam database. Selanjutnya kita akan belajar tentang library time. Nah, di sini saya sudah membuat programnya.
Di sini pertama kita harus menuliskan import time di sini. Terus kita di sini ingin menampilkan waktu saat ini yang mudah dibaca oleh manusia dengan format yang mudah dibaca oleh manusia. Dan di sini kita bisa print terus waktu saat ini, terus di sini time dot current time, set time atau current time secara kurung di sini. Terus selanjutnya kita kasih jeda ya di sini, jeda baris. Di sini kita juga membuat program mengenai penggunaan jeda atau sleep. Nah, di sini kita menggunakan jeda selama 5 detik. Di sini kita tulis 5 detik di sini. Jadi pertama kita menampilkan kalimat hello world, terus kita kasih jeda selama 5 detik. Selanjutnya kita kasih kalimat hello world 5 second. Tuh. Kita coba running aja programnya. Nah, di sini hello world. Terus di sini after 5 detik dia akan menampilkan hello world after 5 second. Nah, ini juga current time-nya itu current time sama dengan di sini ada Wednesday atau Rabu November tanggal 19. Terus di sini ada jamnya, jam 7.41. Ini detik, jam, menit, detik, terus ini tahun 2025. Nah, itu contoh penggunaan library time. Lalu selanjutnya kita akan belajar tentang library OS ya. OS. Nah, di sini library OS itu digunakan untuk apa? Di sini library OS itu biasanya digunakan untuk mengelola data. Maaf. Kalau OS itu kita digunakan untuk melihat isi dari directory atau isi dari directory yang kita gunakan. Contohnya di sini saya akan menampilkan directory yang sedang digunakan. Di sini saya harus menulis import OS dulu seperti biasa. Terus di sini kita print. Di sini kita tampilkan library yang sedang bekerja. Di sini tulis os.getcwd. Yang akan menampilkan directory yang sedang bekerja. Terus di sini saya juga menempelkan file-file yang ada dalam directory yang sedang dikerjakan, yang sedang bekerja. Nah, di sini kita tuliskan print file and directory yang ada di dalam. Jadi dalam directory ini, terus kita print OS list file-file yang ada dalam directory ini. Misalnya kita coba run, kita kill dulu. Nah, di sini maka akan menampilkan seperti ini. Nih, current directory working directory di sini menampilkan current directory working directory. Terus di sini ada muncul directory yang kita gunakan. Misal ini di file C, di sini ada user, masuk ke dokumen user, masuk ke folder user, terus ada masuk ke dokumen, terus ke library Python 3 sesuai dengan yang kita gunakan di sini, library Python 3. Di sini file dan directory yang ada di dalamnya itu ada identitas.txt ini, terus ada kalkulator sederhana ini, terus ada library time ini time.py, di main.py juga di sini, terus ada numpy.py, numpy library.py di sini, dan seterusnya di sini. Jadi ini sesuai dengan apa yang sedang kita gunakan di sini. Nah, itu untuk library OS. Lalu selanjutnya kita akan belajar mengenai untuk memanggil sebuah modul ya. Misalnya di sini kita sudah membuat kalkulator sederhana. Nah, oke. Kita membuat kalkulator sederhana di sini. Yang berisikan di sini saya membuat fungsi penjumlahan
dan hasilnya membuat fungsi pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini saya ingin mengimport modul ini. Nah, di sini caranya gimana? Kita tinggal terus saja import seperti biasa. Mengimport. Terus kita tulis nama dari filenya, yaitu kalkulator underscore sederhana. Terus kita kalkulator di sini, biar lebih gampang. Terus kita di sini meminta user untuk menginputkan sebuah angka, yaitu dalam tipe data float di sini. Di sini masukkan angka pertama, terus angka kedua, masukkan ke dalam variabel angka kedua dengan tipe data float juga. Terus di sini juga si user disuruh untuk menginput operasi, tipe operasi dengan menginputkan angka. Di sini akan dimasukkan ke dalam variabel operasi dengan tipe data integer. Jadi di sini si user ini nanti disuruh untuk menginput angka 1 sampai 4, di mana 1 itu untuk penjumlahan, 2 untuk pengurangan, 3 untuk perkalian, 4 untuk pembagian. Lalu selanjutnya kita juga membuat kondisi di sini, if operasi itu sama dengan 1 yang dipilih oleh user, maka kita akan memanggil fungsi dari penjumlahan yang sudah kita import dari library ini, kalkulator sederhana. Di sini kita memanggil fungsi penjumlahan dengan menuliskan kalkulator di sini, terus kita panggil fungsinya penjumlahan di sini dengan parameter angka 1 dan angka 2 yang sudah diinputkan oleh user. Terus selanjutnya kita tampilkan hasilnya di sini dengan mengubah yang awalnya di sini tipe data integer menjadi string di sini ya. Terus jika user yang memilih angka 2 di operasinya, maka akan memanggil fungsi pengurangan dalam kalkulator sederhana ini. Ini pengurangan. Jadi intinya kita bisa memanggil dari file lain seperti itu atau modul lain. Terus selanjutnya jika si user tidak memilih dari 1 sampai 4 ini angkanya, maka akan terprint operasi tidak valid. Kita akan coba jalankan dulu, kita print dulu. Itu namanya main. Oke. Nah, ini masukkan angka pertama, saya masukkan 20. Yang kedua kita masukkan 5. Terus kita pilih operasi, kita pilih pembagian aja, kita masukkan nomor 4. Nah, maka 20 dibagi 5 sama dengan 4. Di sini hasilnya 4. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang library dari NumPy di sini. Nah, di sini NumPy itu fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengolah data. Nah, di sini saya sudah membuat program ya dari NumPy sendiri. NumPy. Nah, di sini saya membuat sebuah array ya, di mana nama array sini ada mata pelajaran dan nilai siswa. Mata pelajarannya itu berisi ada matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, fisika, dan seterusnya. Di sini saya menuliskan pengolah data di sini sesuai dengan NumPy. Pengolah data, saya menulis pengolah data dot array. Ini juga sama, di nilai siswa itu pengolah data dot array. Di sini kita masukkan nilai dari siswa-siswanya. Terus di sini saya membuat program menghitung rata-rata dari nilai siswa tadi. Di rata-rata sama dengan kita membuat variabel rata-rata sama dengan pengolah data dot min. Ya, min ini itu udah ada dari library si NumPy-nya. Kita tinggal panggil aja. Itu. Seperti fungsi tadi yaitu pengurangan penambahan itu kita tinggal panggil saja. Di sini dengan parameternya itu kita ambil dari variabel nilai siswa ini. Nilai ini. Kita cari rata-ratanya. Terus di sini kita menampilkan array dari mata pelajaran ini ya, matematika, bahasa Inggris, Indonesia. Terus di sini kita
menampilkan nilai siswa di sini, nilai siswa ini kita tampilkan nilai rata-ratanya. Terus selanjutnya kita membuat program untuk menampilkan nilai maksimum dan minimum. Di sini kita membuat variabel nilai maksimum, nilai minimum. Di sini caranya itu menuliskan seperti tadi ya, pengolah data dot max, pengolah data dot min, maksimum dan minimum dengan parameter nilai siswa yang ini tadi. Jadi nilai maxnya akan kita tampilkan dan nilai minimumnya akan kita tampilkan seperti itu. Terus kita coba run ya. Lah di sini itu kita tidak besaran karena kita belum ada library dari NumPy-nya, karena kita butuh pihak ketiga untuk menambahkan library dari NumPy. Caranya bagaimana? Kita tinggal mendownload dulu library dari NumPy-nya. Sini kita bisa tuliskan pip NumPy, pip install NumPy di terminal kita. Kita coba aja. Tulis pip install NumPy seperti ini. Kita coba enter. Nah, di sini sedang proses download ya. Oke, sepertinya sudah selesai. Oke. Sudah. Kita coba run ulang ya. Nah, di sini baru bisa di running. Di sini kita udah menginstal dari NumPy-nya ya, library-nya. Sukses. Dan ini ada keluaran terbaru dari versinya. Tapi saya tidak akan mengupdate-nya ya. Kita pakai ini aja nggak apa-apa. Nah, ini adalah contoh program dari library NumPy sebagai pengolah data. Nah, di sini sesuai dengan kita program ya, mata pelajaran kita menampilkan mata pelajaran awalnya di sini itu matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan fisika kimia. Terus kita tampilkan nilai dari siswanya. Di sini nilai siswa ada ya ini ya isinya. Di sini ada rata-rata dari nilai siswa. Jadi rata-rata itu kan jumlah semua nilainya terus dibagi banyaknya nilai. Di sini ada nilainya itu ada 5, jumlah dari banyaknya nilai ada 5 terus dibagi, terus itu jumlah dari semua ininya dibagi dengan 5 gitu. Menghasilkan 86,6. Jadi rata-rata nilai dari siswanya itu 86,6. Terus di sini kita juga mencari nilai maksimum dan nilai minimum. Di mana nilai maksimumnya itu 92 dan nilai minimumnya itu 78. Kita tampilkan di sini. Nah, seperti itu. Itu contoh library dari NumPy. Nah, itu ada beberapa library yang sudah kita pelajari di sini. Ya, mungkin masih ada banyak library lain, cuma kita akan belajar dari library ini dulu untuk pemula. Oke teman-teman, jadi selanjutnya kita akan uji coba AI dari ketiga aplikasi text editor yang sudah kita download. Jadi kita akan mencoba membuat aplikasi sederhana dengan bantuan AI dari ketiga aplikasi text editor. Yang pertama kita akan membuat dari VS Code, lalu kita akan membuat di Pinsert, dan kita akan membuat di Cursor nanti. Jadi langsung aja, saya ingin membuat aplikasi sederhana yaitu berupa alarm ya. Kita juga minta bantuan AI. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan kepada teman-teman tentang library tambahan, yaitu library GUI atau Graphical User Interface. Jadi Graphical User Interface itu sebuah library yang bernama tkinter ini ya. Kita mengimport library tkinter stk, terus kita membuat seperti sebuah website. Jadi nanti ketika di run programnya itu gak bekerja di
nggak menampilkan output di terminal, tapi akan menampilkan output di sebuah seperti Windows seperti itu. Kita coba run aja ini ya. Ini sudah saya buat programnya. Yang pertama ini Windows.title itu sebagai judul, aplikasi sederhana. Terus ini ukurannya ya, terus ini konfigurasi dari warnanya. Kita bisa ubah, ini kan kita kan menggunakan warna light blue, kita bisa ubah ke hitam atau ubah ke putih. Oke, ini kita hapus saja. Oke, terus yang ini main loop itu kita jalankan programnya berulang-ulang secara terus menerus sampai kita kelas programnya baru berhenti. Kita coba run ini programnya lah, maka akan menampilkan output seperti ini. Ya, ini bukan di internal terminal lagi, tapi kita akan ditampilkan oleh sebuah output seperti website seperti ini. Terus kita juga bisa ubah warnanya kita ke hitam, misal black. Kita coba run ya. Nah, di sini maka akan menampilkan warna hitam dengan background warna hitam. Atau kita bisa ubah menjadi white. Nah, di sini kita coba mulai run ulang. Nah, maka akan berubah menjadi warna putih. Itu penjelasan sederhana dari library tkinter ini. Jadi intinya kita akan membuat aplikasi sederhana dengan tampilan seperti ini. Contohnya seperti ini. Dengan namanya itu graphical user interface gitu. Kita akan coba aja buat di sini ya. Kita ini clear dulu ya. Kita clear dulu. Oke. Kalau kita akan buat ya. Di sini. Buatkan saya program alarm sederhana dengan tampilan output berupa output di GUI. Oke, kita coba enter. Kita juga akan buat program ini di AI di text editor lain ya. Kita copy. Oke, kita akan tunggu aja. Oke, sembari ini sedang berjalan, kita coba install bahasa pemrograman lain ya. Contohnya seperti C. Saya pengen download bahasa pemrograman lain di sini. C dan C++. Kita install aja.
Oke, di sini kita udah berhasil ya. Kita akan coba. Oke, kita akan coba programnya. Oke, ini udah berhasil ya. Kita coba aja programnya. Kita run. Nah, di sini maka akan menampilkan output seperti ini. Ini waktu, ini jam, mungkin menit, hours, minutes, atau jam, menit, dan detik. Misal kita mau di jam 08.2.42 set alarm. Karena di sini masih menunjukkan jam 8.41, dan kita akan tunggu sampai jam 8.42. Nah, maka akan menampilkan output seperti ini ketika sudah waktunya jam 8.42. Klik OK. Kalau kita ingin dan suaranya bisa klik alarm di sini. Nah, seperti itu. Itu untuk AI di VS Code. Nah, kita coba dengan prompt yang sama, kita buat di Windsurf. Kita coba ya. Oke, kita langsung aja di sini kita dipastekan ya. Kita enter. Oke, kita tunggu. Sekarang kita juga buat di
kursor ya, akan tidak kelamaan ya. Tapi pasti kita oke, kita tunggu ya. Buat dengan file dengan nama yang berbeda. Kita ke oke, yang di cursor ini sudah dibuatkan ya. Kita keep all. Oke, kita coba akan jalankan di kursornya yang menggunakan AI cursor. Jika ada import tag inter, datetime, time, trading, SCS, library-nya banyak sekali ya. Kita coba run. Nah, ini hasil dari alarm yang dibuat oleh AI dalam kursor text editor. Oke, di sini kita coba set ya. Set 08246 gitu. Set alarm. Nah, ini langsung hitung mundur ya detiknya ya ke 846 ya. 5 detik lagi, ini sekitar 5 detik lagi. Lalu akan menampilkan seperti ini. Waktu alarm sudah tercapai. Oke, jadi ini untuk di ID yang dibuatkan oleh kursor. Stop. Oke, kita bisa lihat perbedaannya ya. Kita tinggal tunggu di pinserve-nya. Oke, ini udah jadi ya. Ini ini udah dibuatkan oleh di WinServe-nya ini. Kita coba ya run yang di WinServe-nya ini. Oke, tampilannya lebih wow ya. Oke, sekarang jam 8 menitnya itu kita mau set di 48. Oke, kita set alarm. Nah, alarm lagi sedang berjalan ya. Ini ada tampilan waktu sekarang ya, dari jam 8.47 detiknya itu 33. Kita tunggu sampai menitnya itu 48 di sini ya. Nanti akan muncul notifikasi dari alarm. Kita coba tunggu. Kita coba jejerkan antara ketiga hasil alarm ini. Oke.
Oke, ini dari si VS Code, ini di oke, ini sudah aktif ya, akan aktif seperti ini. Oke, jadi ini adalah hasil ketiga program alarm sederhana dari AI yang dibuat di VS Code, terus ini di Cursor, dan ini di Windsurf. Dan dari kesimpulan saya dari ketiga alarm sederhana yang dibuat oleh AI ini, dari ketiga task ini yang paling bagus menurut saya yaitu dari si Windsurf-nya. Di tampilan ini udah sangat jelas ya di sini ya. Ada waktu sekarang, terus ada title-nya juga, terus di sini ada tampilan jam, menit, kita tinggal ubah aja gitu. Jadi lebih apa ya? Lebih jelas aja dilihat ya. Di sini ada set alarm, stop alarm, alarm tidak aktif. Itu lebih jelas lagi, lebih kompleks sebenarnya diri yang dibuat oleh Windsurf ini. Jadi mungkin itu kesimpulan dari saya dan terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih teman-teman.